Baiklah jemaah sekalian, kita melanjutkan kembali tafsir dan tadabbur kita pada kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Nabi Yusuf alaihi salam. Dan alhamdulillah kita sudah menyebutkan beberapa pertemuan yang lalu bagaimana beliau melewati ujian, cobaan demi cobaan. Namun kita melihat dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan kasih sayangnya di tengah-tengah ujian yang Nabi Yusuf alaihissalam rasakan dan terima di kehidupan dunia ini. Maka pada malam hari ini, kalau kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam melewati ujian berupa penderitaan, berpisahnya ia dengan bapaknya tercinta Nabi Yakub alaihissalam, dijualnya beliau sebagai seorang budak ya, sampai dibeli oleh Perdana Menteri Mesir, dan akhirnya beliau tumbuh dan berkembang di istana Mesir pada saat itu. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika beliau sudah sampai pada usia balik dan usia ar-rushd itu sebagian ulama mengatakan sudah mencapai umur 40 tahun, waktu di mana sempurnanya akal seseorang di umur 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan atainahu hukman wa ilma, kami berikan dia kekuasaan dan juga ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Alur cerita berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam memasuki pintu ujian yang kedua, di mana pintu ujian ini beda dengan ujian yang sebelumnya. Ketika ujian yang sebelumnya kita lihat berupa penderitaan, berupa berpisahnya ia dengan orang yang tercinta, kemudian dijualnya ia sebagai seorang budak, itu semua berputar pada alur kesedihan dan penderitaan. Dan pada alur cerita yang kedua ini jemaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam memasuki pintu cobaan, yang cobaan ini bukan berupa penderitaan, bukan berupa kesedihan, tapi cobaan ini dipenuhi dengan bunga-bunga kenikmatan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan ini diantara kesempurnaan kisah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan pintu cobaan itu, cobaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam berupa penderitaan, berupa kesedihan, karena orang-orang yang mengalami cobaan berupa penderitaan dan kesedihan boleh jadi ia lolos dari ujian tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, ya inilah akhsyakumul al-faqr, aku tidak takut kepada kalian ditimpa kemiskinan, karena kalian jamaah sekalian, kalian boleh jadi dan banyak di antara kalian bisa bersabar menghadapi kemiskinan tersebut. Tapi yang paling aku takutkan kepada kalian ketika dunia ini dibukakan bagi kalian, Allah musta'an, ketika dunia ini dibukakan pintu kalian dan bunga-bunga kenikmatan di dalam dunia ini kalian akan rasakan, maka disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku takuti jika kalian terfitnah dengan dunia tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqud dunya fattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah terhadap wanita, takutlah terhadap fitnah wanita, karena yang pertama kali menghancurkan dan membinasakan kaum Bani Israel ada pada fitnah wanita. Maka inilah ujian yang kedua yang dimasuki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ujian ini begitu berat sampai-sampai Syekh Nasir As-Sa'di menyebutkan di dalam tafsirnya bahwasanya beliau mengatakan hadhil mihnatul azimah a'zamu ala Yusuf alaihi salam, ini ujian yang paling besar
salah satu ujian yang paling besar yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam daripada ujian yang ketika dia dibuang oleh saudaranya di dalam sumur. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, tapi a'zam ajran, dan pahalanya juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sabru ikhtiyarin ma'a wujudid dawa'il al-katsirah liwuqu'il fi'l. Karena Syekh mengatakan karena ujian yang dialami oleh Nabi Yakub pada alur cerita kali ini, jenis kesabarannya itu bersifat pilihan. Entah dia bersabar atau melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujian yang beliau rasakan bersama saudara-saudaranya itu disebut sabron ittirari, sabar dalam keadaan terpaksa. Artinya mau tidak mau harus dalam keadaan bersabar. Karena kenapa? Tidak ada jalan yang lain. Mau lari kemana? Dia sudah dibuang ke sumur, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sabar yang ada pada ujian yang kedua ini sabar yang bersifat pilihan. Entah Nabi Yusuf harus meninggalkan maksiat tersebut, ataukah beliau melampiaskan nafsunya pada wanita yang menggoda pada kisah yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Berkata perempuan yang ada di rumahnya itu, di ayat ya bisa kita lihat di ayat yang ke-23, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya, yang dimaksudkan di sini adalah istri dari Perdana Menteri Mesir, Zulaikha. Dalam buku tafsir disebutkan namanya adalah Zulaikha. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Al-murawadah yang dimasukkan dalam al-murawadah dalam bahasa Arab at-talabu birifqin. Dia meminta secara halus, merayu dan menggoda. Karena kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam di antara nabi Allah yang diberikan mukjizat berupa wajah yang sangat tampan. Dan Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketampanan untuk manusia, setengahnya sudah diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setengahnya sudah diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun setengahnya yang lain mungkin sudah dibagi-bagikan kepada kita semua penduduk dunia ini. Maka siapa yang tidak tergoda, sampai-sampai ini ibu angkatnya Zulaikha, yang dimana dia hidup bersamanya, satu rumah dengannya, dan dia yang mendidiknya, sampai ibu angkatnya dia tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Dia, perempuan itu maksudnya istri dari Perdana Menteri Mesir, menggoda dirinya, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qalat haytalak. Dia mengatakan, kemarilah mendekat kepadaku. Dalam jenis bacaan yang lain, hitulak, artinya aku telah mempersiapkan diriku. Dan perempuan ini mengambil kesempatan di suatu saat untuk berhias secantik mungkin, berdandan secantik mungkin, dan dia memanggil Nabi Yusuf alaihissalam untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dia menutup semua pintu-pintu istana. Dan coba perhatikan di sini kata para ulama, kata-kata wa ghallaqatil abwab. Wa ghallaqa artinya menutup dengan sangat rapat semua pintu-pintu istana, sampai-sampai tidak ada celah yang bisa dimasuki oleh orang manapun di dalam istana untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan. Dan dia mengatakan, hai talak, kemarilah mendekat kepadaku wahai Yusuf, aku telah mempersiapkan diriku untukmu. Maka kita bisa bayangkan di sini, saya sudah catat tadi bagaimana ulama kita menjelaskan bahwasanya betul-betul Nabi Yusuf alaihissalam berada pada ujian yang sangat berat dan sangat besar, di mana pertama, dia adalah anak angkat dari perempuan tersebut dan dibawa kekuasaan dari perempuan itu, karena dia tinggal di rumah, dia yang merawatnya. Dan Nabi Yusuf tentu tidak bisa berbuat apa-apa karena dibawa kekuasaan dan dibawa tangan dari
Imra'atul Aziz, istri dari Perdana Menteri Mesir tersebut. Maka Nabi Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, dia tinggal bersamanya dalam satu rumah, dan dia memanggilnya masuk ke dalam kamar, yang dimana sangat mudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah berdua-duaan di dalam kamar tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-duaan dalam satu tempat kecuali syaitan yang ketiga. Wa na'udzubillah min dzalik. Dia tinggal di rumah yang satu, apalagi sudah berada dalam satu kamar yang lebih mudah dan lebih gampang untuk mereka melakukan maksiat. Yang ketiga, semua pintu istana tertutup, ya, ditutup rapat oleh Zulaikha. Ya, disebutkan ada beberapa pintu istana, sampai 7 pintu itu di sekitar rumah tersebut, semuanya ditutup dengan rapat oleh Zulaikha sampai pintu kamar itu. Yang keempat, Nabi Yusuf yang digoda oleh perempuan, bukan Nabi Yusuf yang memulai. Kan biasanya ya yang banyak terjadi itu laki-laki yang duluan yang mau, ya kan, seperti itu. Laki-laki duluan yang, istilahnya kita mau panggera, duluan yang memanggil dan meminta. Tapi dalam hal ini terbalik, ya, Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh wanita itu. Ditambah lagi, dia adalah perempuan yang sangat cantik, dan dia telah berhias, dan ditambah dia memiliki kedudukan di istana. Subhanallah, memiliki kedudukan di istana. Siapa yang tidak tergiur dengan hal ini? Yang keempat, Nabi Yusuf pada saat itu masih dalam keadaan masih muda, dan lagi masa-masa mudanya itu lagi bergejolak nafsu dan syahwatnya. Makanya kita katakan nafsu anak muda beda dengan nafsu orang tua. Betul. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara dosa besar adalah ketika orang tua itu yang sudah berumur terjatuh pada perzinahan. Kenapa? Karena nafsunya sudah mulai melemah. Beda dengan anak muda yang berkobar-kobar, ya, nafsu dan syahwatnya. Dan Nabi Yusuf dalam keadaan masih muda pada saat itu, dan sangat berada pada puncak berkobarnya nafsu dan syahwat pada saat itu. Ditambah lagi, kata para ulama, Nabi Yusuf jauh dari kampung halamannya, jauh dari orang-orang terdekatnya, dan jika dia melakukan maksiat tersebut tidak akan diketahui oleh orang tuanya, saudara-saudaranya, dan orang-orang yang ada di kampungnya. Dan orang-orang yang bermaksiat di tempat orang-orang tidak mengenalnya, itu dirinya masih lebih ringan merasakan ketika didapati melakukan maksiat tersebut dibandingkan ketika dia bermaksiat di kampung halamannya sendiri. Maka kita bisa bayangkan, dan negeri Mesir, negeri Palestina berbeda, sangat jauh. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam kita bisa bayangkan jauh dari orang tua dan keluarganya. Makanya jangan heran jemaah sekalian kalau banyak anak-anak perkuliahan sekarang, atau sebagian di antara mereka ketika jauh dari orang tuanya, gampang sekali terjatuh pada kemaksiatan dan dosa. Kenapa? Karena mereka jauh dari orang-orang terdekatnya, tidak ada yang kontrol, tidak ada yang nasihati, bebas. Apalagi kalau tinggal satu kos-kosan dengan teman kuliahnya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Allah musta'an. Bisa kita bayangkan begitu beratnya keadaan seperti ini. Ditambah lagi, perempuan tersebut mengancam, jangan sampai kalau dia tidak memenuhi permintaannya, dia akan dipenjara atau diberikan azab yang sangat pedih. Allah musta'an. Maka kita bisa bayangkan, inilah hal-hal menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf betul-betul berada pada ujian yang sangat berat, ya, yang sangat berat. Tapi coba perhatikan cahaya iman, cahaya keikhlasan, cahaya perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ditanamkan oleh diri Nabi Yakub semenjak dia kecil oleh bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Bukankah kita sudah katakan di awal kisah bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam sudah menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketika Yusuf menjadi besar selalu ketergantungan hatinya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dalam masalah bermaksiat. Bukankah kita
sudah katakan bahwasanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ketika bapaknya memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anaknya, wa kadzalika yajtabika rabbuka, demikianlah Tuhanmu memilihmu wahai anakku sebagai orang-orang pilihan. Ditutup ayat tersebut perkataan Nabi Yakub dengan mengatakan, inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui apa yang engkau perbuat. Maka Yusuf yang kecil, sejak kecil sudah tertanam di dalam hatinya nilai-nilai tauhid, sehingga beliau tumbuh berkembang dan menjadi orang-orang yang selalu bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka disinilah ketika terjadi cobaan yang berat ini, yang besar ini, ketika perempuan itu sudah mengatakan, hai talak, kemari, mendekat, maka Nabi Yusuf langsung mengatakan, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah dengan apa yang engkau ingin perbuat. Dan beginilah sikap seorang muslim terhadap ketika menghadapi fitnah dan di depannya ada maksiat, di depannya ada godaan yang paling besar mengenai dosa dan maksiat, yang mana ma'azallah, saya berlindung kepada Allah. Karena jiwa ini lemah jemaah sekalian. Jiwa ini lemah. Kapan kita bergantung pada diri kita sendiri, kita mengatakan, saya sudah belajar, saya sudah menuntut ilmu, saya ini sudah rajin salat, tapi tidak ada yang bisa bertahan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaan. Makanya ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini jemaah sekalian, selalu kita katakan ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Jiwa kita lemah, diri kita lemah. Tidak ada yang selamat kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf sangat paham akan hal ini. Benar, dia mengatakan ma'adzallah innahu, ditambah lagi dia mengatakan innahu rabbi ahsana mathwai. Di sini pelajaran besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Dan dimaksudkan kata-kata rabbi di sini, innahu rabbi ahsana mathwai, dua tafsirannya. Pertama, yang dimaksudkan rabbi di sini adalah Tuanku, maksudnya suami dari istri Perdana Menteri Mesir itu, Al-Aziz. Karena pertemuan yang lalu kita katakan bahwasanya suaminya tadi mengatakan akrim mathwa, muliakan anak ini, kepada istrinya. Maka Nabi Yusuf selalu mengingat kebaikan-kebaikan dari Al-Aziz ini, maka dia mengatakan innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Mana mungkin aku mengkhianatinya, dan mana mungkin aku berbuat tidak baik kepada keluarganya. Padahal ini yang menggodanya ini istrinya sendiri, Perdana Menteri Mesir. Tapi Nabi Yusuf mengingat kebaikan-kebaikan dari Perdana Menteri Mesir, dan begitulah sikap seorang mukmin jemaah sekalian. Selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya, sehingga ketika ada peluang untuk menjatuhkan kehormatan, menjelek-jelekkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, ingat kebaikannya. Kita mengingat kebaikan. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, mana mungkin aku mengkhianatinya. Dan tafsiran yang kedua, innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuhanku Allah telah berbuat baik kepadaku. Dia telah mengeluarkan aku dari sumur, dia telah memberikan aku nikmat, menjadikan aku seorang nabi dan rasul, dan telah memberikan aku iman, dan memberikan aku kemampuan untuk beribadah kepadanya dengan baik. Maka mana mungkin aku berbuat yang tidak baik kepadanya. Makanya mas sekalian, pelajaran di sini pelajaran besar juga, ketika maksiat itu ada di hadapan kita, ingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, ingat nikmat Allah, begitu banyak nikmat Allah yang Dia berikan kepada kita. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, begitu luasnya dan banyaknya karunia Allah yang turun kepada manusia, tapi maksiatnya pun terus naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepadanya, tapi maksiatnya terus naik dan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu kepada Allah jemaah sekalian? Kita memakan rezeki Allah, tinggal di bumi Allah, kemudian kita tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah. Maka ini nasihat bagi diri saya pribadi dan kemudian kepada jemaah sekalian, bagaimana ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara seperti ini, maka kita mengingat kenikmatan dan kebaikan Allah kepada kita. Begitu banyak
Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan engkau bisa hitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang zalim tersebut. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya. Jadi Zulaikha ini istri Perdana Menteri sudah sangat ingin melakukan perbuatan itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah sangat ingin. Nafsunya sudah menguasai dirinya. Dia tidak ingat lagi suaminya, dia tidak ingat lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan disebutkan dalam sebagian buku tafsir, dia menutup berhalanya. Karena dia malu untuk dilihat berhalanya itu ketika dia bermaksiat kepada berhala tersebut. Dia sudah siap. Dan walaqad hamma biha, dan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai manusia biasa sempat tergerak syahwatnya. Ya, sebagai manusia biasa ketika diperhadapkan seperti ini, walaqad hamma biha. Di sini banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Apakah Nabi Yusuf betul-betul bernafsu ingin melakukan atau tidak? Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya naluri kemanusiaan yang tidak bisa dicegah, yang memang muncul ketika ada hal-hal yang mengundang syahwat itu Nabi Yusuf sempat rasakan. Jadi bergeraknya syahwat itu, hawa nafsu itu sempat dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi laula ar-ra'a burhana rabbi, andaikan dia tidak melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjatuh pada maksiat tersebut. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam melihat ra'a burhana rabbi, dia melihat burhan di sini, maka ulama tafsir juga menyebutkan beberapa pendapat apa yang dimaksudkan dengan burhan, apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam sehingga dia tidak jadi bermaksiat, tidak jadi terkontrol itu hawa nafsunya, sehingga dia berlindung kepada Allah kemudian melarikan diri dari perempuan tersebut. Ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ra'a burhana rabbi, dia melihat tanda-tanda dari Tuhannya, maksudnya dia melihat bayangan bapaknya di istana dan mengatakan, jangan lakukan wahai Yusuf bayangan bapaknya. Itu diantara pendapat dari buku-buku tafsir. Ada juga yang mengatakan dia melihat di dinding istana perkataan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tapi itu semua hanyalah pendapat-pendapat yang dilemahkan oleh para ulama. Yang benar di sini dia melihat tanda-tanda dari Tuhannya, wa'idul qalb, nasihat dari hatinya, karena iman yang sudah ada dari dalam hatinya. Dan begitulah seorang hamba ketika dia menjaga imannya, menjaga ibadahnya dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga dan terjatuh dari maksiat. Dia akan dijaga dari terjatuh pada maksiat. Maka yang dimaksudkan, saya ulangi, pendapat yang kuat yang dimaksudkan dengan ra'a burhana rabbi, melihat tanda-tanda dari Tuhannya, maksudnya cahaya iman yang ada di dalam hatinya, sebagaimana ini disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman. Ya, cahaya iman di dalam hati beliau. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, demikianlah kami menghindarkan dia dari keburukan dan perbuatan yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka ini jamaah sekalian, kunci terbesar untuk kita diselamatkan dari dosa dan maksiat, koreksi keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita masih gampang terjatuh pada maksiat, hawa nafsu kita masih susah dikontrol, dan kita masih terikut oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, periksa keikhlasan kita. Berarti keikhlasan kita masih perlu diperbaiki dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami menyelamatkan dia dari keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas beribadah kepada kami. Dalam jenis bacaan yang lain, innahu min ibadinal mukhlisin,
Mukhlasin dan mukhlisin, dua jenis bacaan di sini. Innahu min ibadinal mukhlisin, artinya karena sesungguhnya dia adalah orang-orang yang terus berusaha untuk ikhlas beribadah kepada kami. Karena dia berusaha terus untuk ikhlas beribadah kepada kami, maka kami pun menjadikan min ibadinal mukhlasin, di antara hamba-hamba kami yang kami jadikan dia ikhlas. Karena dia berusaha tadi untuk menjadi ikhlas, maka kami pun bantu dia menjadi orang-orang yang ikhlas, dan kami pilih dia, kami angkat dia, kami muliakan dia dengan kami menjadikan dia termasuk orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha terus menjadi ikhlas, Allah membantunya, dan dia pun orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Jadi dia diselamatkan dari maksiat karena keikhlasannya. Maka sekali lagi ya mas sekalian, ketika selalu kita koreksi masalah keikhlasan kita kepada Allah. Kalau kita gampang terjatuh pada maksiat, berarti mungkin masih ada di dalam hati kita celah untuk kita berikan ibadah itu kepada manusia. Mungkin masih ada di dalam hati kita mengharapkan pujian dari manusia ketika kita beribadah kepada Allah. Mungkin masih ada sedikit di dalam hati kita mengharapkan dunia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing cek, periksa diri kita masing-masing. Dan kita sekali lagi adalah orang-orang yang lemah dalam menghadapi masalah ini, maka tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pelajaran ya dari ayat ini ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Berhati-hatilah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita. Karena dan Nabi mengatakan, aku tidak meninggalkan fitnah yang terbesar bagi seorang laki-laki sepeninggalku kecuali fitnah wanita. Kecuali fitnah wanita. Karena apa? Yang pertama kali menghancurkan dan membinasakan Bani Israel adalah fitnah wanita, jemaah sekalian. Dan ulama kita mengatakan, kalau syaitan sudah berputus asa menggoda manusia dari berbagai jalan dan berbagai pintu, maka dia akan datang dari pintu wanita. Karena di dalam surah Yusuf ini Allah mengatakan, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya, fitnah kalian wahai para wanita. Dan ini perkataannya Perdana Menteri Mesir yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita sangatlah besar, sangat besar. Dibandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya syaitan, apa kata Allah? Inna kaidasyaitani kana dhaifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Nah, itu di ayat yang lain. Ketika tipu daya setan itu sangatlah lemah ketika berhadapan dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan jemaah sekalian menjadikan fitnah wanita ini adalah jalan terakhir jika dia tidak bisa menggelincirkan seorang manusia itu ke dalam kebinasaan. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa, berhati-hatilah kalian masuk ke dalam bersama wanita. Maka Nabi mengatakan, afara'aital hamu, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Ipar ini memiliki hubungan keluarga. Tapi Nabi mengatakan alhamu al-maut. Ya, ipar itu adalah kebinasaan. Maksudnya orang itu mudah terfitnah karena iparnya. Begitu banyak orang yang terfitnah gara-gara iparnya ya mas sekalian. Dan ipar kita tekankan di sini bukan mahram kita. Ipar bukan mahram. Maka perlu kita, bukan berarti kita terlalu sensitif, tidak terlalu ekstrim, tidak. Tapi di sini Nabi mewanti-wanti kita karena memang ipar bukan mahram. Sampai masalah ipar, Nabi menekankan bahwasanya sampai masalah ipar harus kita tetap menjaga jarak karena bukan mahram dari kita. Bagaimana lagi dengan perempuan yang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika ulama tafsir mengatakan, mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitani idz qala li insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Permisalan syaitan itu ketika berhadapan dengan manusia, dia mengatakan ukfur, kafirlah. Tapi syaitan tentu tidak langsung mengatakan bahwasanya kafir, jadilah kafir, tidak. Tapi syaitan memiliki langkah-langkah untuk menjadikan manusia itu menjadi kafir. Tidak langsung mengatakan kafir, tapi syaitan itu licik, memiliki 1000 macam cara untuk menjatuhkan manusia pada kebinasaan.
Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengapa Allah mengatakan langkah-langkah? Ya, Allah tidak bilang janganlah kalian mengikuti tipu daya dan bisikan syaitan. Tapi Allah mengatakan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena apa? Syaitan tidak langsung membuat manusia itu berada pada kekafiran, langsung tidak. Tapi dia memiliki pintu-pintu yang sehingga manusia itu masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya sehingga dia menjadi kafir. Beberapa ulama tafsir diantaranya Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Al-Baghawi dan beberapa ulama tafsir lainnya ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala ini, permisalan manusia dan dengan syaitan mengatakan kepadanya kafirlah, falamma kafara. Dan ketika dia kafir, syaitan mengatakan inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika manusia itu kafir, barulah syaitan mengatakan saya berlepas diri darimu, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama tafsir menyebutkan satu kisah di dalam buku-buku tafsirnya mengenai ayat ini. Di antaranya kisah ahli ibadah yang sering kita dengarkan dari kalangan Bani Israel yang bernama Barsisah, yang dimana ahli ibadah ini telah beribadah sekitar puluhan tahun, disebutkan 60 atau 90 tahun dia lamanya beribadah kepada Allah. Suatu ketika dia didatangi oleh 3 orang mujahid, ya, orang yang ingin pergi berperang, di mana 3 orang ini memiliki adik perempuan, anak gadis yang belum menikah. Maka mereka 3 orang ini bingung kepada siapa dia menitip adik perempuannya. Maka salah satu di antara 3 laki-laki ini mengatakan, ada di sana ahli ibadah yang insya Allah kita bisa percaya dan kita bisa menitipkan adik kita kepadanya. Maka pergilah 3 orang ini kepada ahli ibadah ini. Maka ketika sampai di rumah ahli ibadah tersebut, dia pun menawarkan adik perempuannya bahwasanya kami ingin menitipkan adik perempuan kami kepadamu, karena tidak ada yang kami kenal orang yang amanah, terpercaya dan ahli ibadah kecuali engkau. Awalnya sang ahli ibadah ini menolak dan takut jangan sampai dia terfitnah. Tapi 3 laki-laki ini mengatakan, kami akan buatkan rumah khusus untuk adik kami ini di belakang rumahmu, tinggal engkau membawakan makanan kepadanya jika tiba waktu makan, jika ada sesuatu yang terjadi dan sebagainya. Maka ujung-ujungnya akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Maka pergilah 3 orang ini berperang. Singkat cerita, di suatu hari syaitan datang kepada ahli ibadah ini dan mengatakan, wahai hamba Allah, tahukah engkau bahwasanya perempuan itu adalah tanggunganmu? Ketika engkau membawakan makanan kepadanya, coba ketuk-ketuk pintunya. Jika ada suara, berarti dia masih dalam keadaan aman, karena dia itu tanggunganmu. Jangan sampai terjadi apa-apa, maka engkau bertanggung jawab. Harinya yang tadinya dia ketika dia pergi bawa makanan, dia hanya taruh di depan pintunya tadi. Setelah itu dia pergi, mulailah dia ketika menaruh makanan itu, dia mulai mengetuk pintunya. Ketika ada suara dia dengar, dia langsung pergi. Berjalan waktu, syaitan datang kembali kepadanya dan mengatakan, dia itu adalah wanita di bawah tanggunganmu. Bagaimana kalau dia sakit dan engkau tidak mengetahui kabarnya? Cobalah jika engkau ke rumah tersebut, engkau membawakan makanan, coba tanyakan kabarnya, sekedar tanyakan kabarnya saja. Maka masuk di akalnya. Maka ketika dia membawakan makanan untuk perempuan ini, tadinya dia taruh saya makanan kemudian pergi, dia mulai bertanya, bagaimana kabarmu? Kalau dia mengatakan dia sehat-sehat saja, alhamdulillah, dia langsung pergi. Berjalan waktu, syaitan datang kembali kepadanya dan mengatakan, sekali-kali engkau masuk bercerita, menanyakan apa-apa yang dia butuhkan, karena sekali lagi dia adalah di bawah tanggunganmu. Masuk di dalam akalnya lagi, akhirnya dia mulai berani mendekati wanita tersebut, sampai pada ujung-ujungnya wa na'udzubillah, dia tertarik pada wanita itu dan akhirnya melakukan perzinahan dengan wanita tersebut. Dia berzina. Apakah sampai di situ syaitan menggoda laki-laki ini? Tidak. Setelah perempuan ini hamil, kemudian melahirkan anaknya, syaitan mengatakan, bagaimana kalau kakaknya nanti tahu bahwa saya engkau menghamilinya? Pasti dia akan memberikan hukuman kepadamu. Maka satu-satunya jalan, bunuh dia beserta anaknya.
Akhirnya dia tidak bisa lagi menguasai hawa nafsunya, dia mengambil pisau kemudian membunuh perempuan tadi bersama anaknya dan dia kuburkan di depan rumahnya. Kemudian syaitan mengatakan, kalau datang kakaknya, kalau datang saudara saya, katakan saja kepadanya bahwasanya dia beberapa hari ini sakit, kemudian qadarullah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakitnya itu. Datang kakaknya dari perang, pulang dari medan jihad, dia datang kembali kemudian menanyakan kabar dari adik. Dia pun kemudian berpura-pura bersedih. Ahli ibadah ini berpura-pura bersedih dan mengatakan, adikmu telah sakit dan aku tidak bisa lagi menanggungnya sehingga dia meninggal dunia. Akhirnya percayalah laki-laki ini, 3 laki-laki ini, dan dipulanglah dia ke rumahnya. Pada malam harinya syaitan masuk ke dalam mimpi 3 orang laki-laki ini dan mengatakan, sesungguhnya adikmu sebenarnya tidak mati dalam keadaan sakit, tapi dia telah dihamili oleh ahli ibadah itu yang engkau percayakan adikmu kepadanya. Kalau engkau tidak percaya, engkau bisa mendatangi rumah pemuda itu, rumah ahli ibadah itu, dan engkau gali di depan rumahnya, engkau akan mendapati mayat adik perempuanmu beserta anaknya. Pagi harinya mereka betul-betul datang di rumah sang ahli ibadah itu, menggali di depan rumahnya, betul didapati ada mayatnya adiknya beserta anak yang dia telah lahirkan. Maka ditangkaplah ahli ibadah itu oleh 3 laki-laki ini, kemudian disalib. Disinilah datang godaan syaitan yang paling terakhir. Jadi dia mengatakan, sesungguhnya akulah yang membuat engkau menjadi seperti ini, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau dari kesusahan ini kecuali saya. Tapi kalau engkau mau lepas dari penderitaan ini, ada satu syarat. Maka laki-laki ini ahli ibadah mengatakan, apa itu? Katakan. Dia mengatakan, sujud 1 kali di depanku, maka aku akan lepaskan penderitaan ini kepadamu. Maka betul ketika dia sujud di depan syaitan, pada saat itulah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah syaitan mengatakan, inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin, saya berlepas diri kepadamu, misi sukses. Wa na'udzubillah min dzalik, wa na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kita lihat bagaimana besarnya fitnah wanita dan besarnya pintu-pintu syaitan yang dilalui. Dan kita katakan, bukan hanya orang yang belum menikah besar fitnah wanita kepada kita, pun yang sudah menikah tidak ada jaminan bahwasanya kita selamat dari fitnah yang satu ini. Tidak ada jaminan. Begitu besar ya mas sekalian. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang satu ini, karena itulah yang membinasakan kaum Bani Israil. Dan betul perkataan syaitan, kafirlah, maka betul dia kafir, tapi melalui berbagai macam langkah-langkah dan tahap-tahap, sehingga dia pun terikut oleh perkataan syaitan dan akhirnya terjerumus pada kekafiran. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kisah yang lain, ketika kita mendengarkan kisah yang diceritakan oleh ulama, ketika ada muadzin azan selama 40 tahun, namun di akhir-akhir hidupnya dia tergoda dengan wanita Nasrani. Kemudian dia ingin menikahi wanita Nasrani tersebut, tapi wanita Nasrani itu mengatakan, keluarlah dulu dari agamamu baru engkau menikah dengan saya. Karena dia terfitnah dengan wanita Nasrani itu, dia pun kemudian keluar dari agama Islam. Kemudian ketika ia memanjat atau naik ke atas masjid, dia jatuh dan mati dalam keadaan murtad, padahal belum dinikahi perempuan tadi. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa na'udzubillah min dzalik ya mas sekalian. Maka ini ya mas sekalian, ini yang mesti kita selalu minta kepada Allah, agar kita dilindungi dari yang namanya fitnah wanita. Begitu besar. Makanya yang mengatakan, fattaqud dunya, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Karena yang pertama kali merusak kaum Bani Israil adalah para wanita. Dan saya katakan, dan ini nasihat terakhir untuk ibu-ibu dan para akhwat yang ada di belakang, maka jaga diri kita baik-baik sebagai orang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah dijadikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka jaga aurat kita, jaga hijab kita, agar kemudian lelaki yang di luar yang bukan suami kita tidak gampang untuk melirik dan melihat kita. Karena ibu-ibu sekalian dan para akhwat sekalian, Nabi mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia memiliki perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Dan sebagai hadis yang terakhir saya sampaikan, Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin, siapa saja perempuan atau wanita, salat salataha, dia salat
dia melaksanakan salat 5 waktu. Wa shamat shauma, dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya. Apa balasannya? Dikatakan kepadanya di akhirat, masuklah ke dalam pintu surga, pintu mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah. Maka ini hadis saya hadiahkan bagi ibu-ibu dan para akhwat yang ada di belakang. Maka 4 saja syaratnya kita bisa masuk surga. Bahkan dipilih, disuruh memilih pintu surga manapun yang kita maui. Salat, berpuasa, dan tentunya rukun Islam yang lain, tapi ini yang paling ditekankan, 2 ini yang paling ditekankan. Kemudian taat pada suami, dan kemudian menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita muslimah. Maka dipersilahkan untuk memilih pintu surga mana saja yang dikehendaki. Setelah itu kita kembali bahwasanya setelah Allah menyelamatkan dia, setelah Allah memperlihatkan tanda-tanda keimanan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, dia melarikan diri dan dikejar oleh wanita tersebut, dan lanjutannya kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.